Kelompok Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di jalur Gaza, sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Langkah ini disebut menjadi bentuk komitmen Hamas untuk mendukung proses rekonstruksi Gaza, setelah bertahan-tahan dilanda konflik. Dalam proses tersebut, Hamas menyatakan siap menyerahkan administrasi pemerintahan kepada Komite Teknis yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Komite, yang dipimpin Ali Shad itu, akan bertugas memulihkan layanan publik, serta mengawasi urusan sipil di Gaza. Meski demikian, masih belum ada kepastian apakah Hamas juga akan melucuti persenjataannya dan menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan internasional. Di sisi lain, Israel menilai langkah tersebut belum cukup. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, menuding Hamas hanya membubarkan pemerintahan sipil untuk menghindari pelucutan senjata. Hingga kini, negosiasi tahap kedua gencatan senjata masih menemui jalan buntu, terutama terkait perlucutan senjata Hamas dan proses rekonstruksi Gaza. Sementara itu, meski intensitas konflik telah menurun sejak gencatan senjata berlaku, serangan di Gaza masih terus terjadi dan kembali menelan korban jiwa. Kelompok Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di jalur Gaza, sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Langkah ini disebut menjadi bentuk komitmen Hamas untuk mendukung proses rekonstruksi Gaza, setelah bertahan-tahan dilanda konflik. Dalam proses tersebut, Hamas menyatakan siap menyerahkan administrasi pemerintahan kepada Komite Teknis yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Komite, yang dipimpin Ali Shad itu, akan bertugas memulihkan layanan publik, serta mengawasi urusan sipil di Gaza. Meski demikian, masih belum ada kepastian apakah Hamas juga akan melucuti persenjataannya dan menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan internasional. Di sisi lain, Israel menilai langkah tersebut belum cukup. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, menuding Hamas hanya membubarkan pemerintahan sipil untuk menghindari pelucutan senjata. Hingga kini, negosiasi tahap kedua gencatan senjata masih menemui jalan buntu, terutama terkait perlucutan senjata Hamas dan proses rekonstruksi Gaza. Sementara itu, meski intensitas konflik telah menurun sejak gencatan senjata berlaku, serangan di Gaza masih terus terjadi dan kembali menelan korban jiwa. Kelompok Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di jalur Gaza, sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Langkah ini disebut menjadi bentuk komitmen Hamas untuk mendukung proses rekonstruksi Gaza, setelah bertahan-tahan dilanda konflik. Dalam proses tersebut, Hamas menyatakan siap menyerahkan administrasi pemerintahan kepada Komite Teknis yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Komite, yang dipimpin Ali Shad itu, akan bertugas memulihkan layanan publik, serta mengawasi urusan sipil di Gaza. Meski demikian, masih belum ada kepastian apakah Hamas juga akan melucuti persenjataannya dan menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan internasional. Di sisi lain, Israel menilai langkah tersebut belum cukup. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, menuding Hamas hanya membubarkan pemerintahan sipil untuk menghindari pelucutan senjata. Hingga kini, negosiasi tahap kedua gencatan senjata masih menemui jalan buntu, terutama terkait perlucutan senjata Hamas dan proses rekonstruksi Gaza. Sementara itu, meski intensitas konflik telah menurun sejak gencatan senjata berlaku, serangan di Gaza masih terus terjadi dan kembali menelan korban jiwa. Kelompok Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di jalur Gaza, sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Langkah ini disebut menjadi bentuk komitmen Hamas untuk mendukung proses rekonstruksi Gaza, setelah bertahan-tahan dilanda konflik. Dalam proses tersebut, Hamas menyatakan siap menyerahkan administrasi pemerintahan kepada Komite Teknis yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Komite, yang dipimpin Ali Shad itu, akan bertugas memulihkan layanan publik, serta mengawasi urusan sipil di Gaza. Meski demikian, masih belum ada kepastian apakah Hamas juga akan melucuti persenjataannya dan menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan internasional. Di sisi lain, Israel menilai langkah tersebut belum cukup. Menteri Luar Negeri Israel,
Gideon Sa'ar menuding Hamas hanya membubarkan pemerintahan sipil untuk menghindari pelucutan senjata. Hingga kini, negosiasi tahap kedua gencatan senjata masih menemui jalan buntu, terutama terkait perlucutan senjata Hamas dan proses rekonstruksi Gaza. Sementara itu, meski intensitas konflik telah menurun sejak gencatan senjata berlaku, serangan di Gaza masih terus terjadi dan kembali menelan korban jiwa. Kelompok Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di jalur Gaza sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Langkah ini disebut menjadi bentuk komitmen Hamas untuk mendukung proses rekonstruksi Gaza setelah bertahan-tahan dilanda konflik. Dalam proses tersebut, Hamas menyatakan siap menyerahkan administrasi pemerintahan kepada Komite Teknis yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Komite yang dipimpin Ali Shad itu akan bertugas memulihkan layanan publik serta mengawasi urusan sipil di Gaza. Meski demikian, masih belum ada kepastian apakah Hamas juga akan melucuti persenjataannya dan menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan internasional. Di sisi lain, Israel menilai langkah tersebut belum cukup. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar menuding Hamas hanya membubarkan pemerintahan sipil untuk menghindari pelucutan senjata. Hingga kini, negosiasi tahap kedua gencatan senjata masih menemui jalan buntu, terutama terkait perlucutan senjata Hamas dan proses rekonstruksi Gaza. Sementara itu, meski intensitas konflik telah menurun sejak gencatan senjata berlaku, serangan di Gaza masih terus terjadi dan kembali menelan korban jiwa. Kelompok Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di jalur Gaza sebagai bagian dari implementasi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Langkah ini disebut menjadi bentuk komitmen Hamas untuk mendukung proses rekonstruksi Gaza setelah bertahan-tahan dilanda konflik. Dalam proses tersebut, Hamas menyatakan siap menyerahkan administrasi pemerintahan kepada Komite Teknis yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Komite yang dipimpin Ali Shad itu akan bertugas memulihkan layanan publik serta mengawasi urusan sipil di Gaza. Meski demikian, masih belum ada kepastian apakah Hamas juga akan melucuti persenjataannya dan menyerahkan kendali keamanan kepada pasukan internasional. Di sisi lain, Israel menilai langkah tersebut belum cukup. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar menuding Hamas hanya membubarkan pemerintahan sipil untuk menghindari pelucutan senjata. Hingga kini, negosiasi tahap kedua gencatan senjata masih menemui jalan buntu, terutama terkait perlucutan senjata Hamas dan proses rekonstruksi Gaza. Sementara itu, meski intensitas konflik telah menurun sejak gencatan senjata berlaku, serangan di Gaza masih terus terjadi dan kembali menelan korban jiwa.